simpulkan bahwa kalau pemilu sekarang ini Ganjar unggul baik pada Anies maupun Prabowo Subianto. Kemudian kita ada simulasi dua nama di mana Anies Baswedan itu lawannya hanya Ganjar, itu yang memilih Ganjar 56,4% dan yang memilih Anies Baswedan 32,6%. Ini lagi-lagi yang kita analisis adalah responden yang tahu Ganjar, dia juga tahu Anies. Apapun katakanlah atau Anies maupun Ganjar ya, ketika dia tidak memiliki partai, lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Tetapi kalau elektabilitasnya rendah, ya partai-partai akan lari. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Prabowo ini kuat, tetapi istana itu yang dianggap lawan kuat bagi istana adalah Anies. Nah, kalau Anies maju, maka harus disandingkan dengan Ganjar. Lawannya Ganjar, karena Ganjar di belakangnya Jokowi. Kalau Prabowo, itu kemungkinan besar kata orang istana bisa kalah oleh Anies. Mungkin yang dideklarasikan adalah Anies, tapi yang menang adalah Ganjar Pranowo di hati banyak orang, di hati banyak elit PDI Perjuangan. Karena hari ini kita bisa melihat gitu, Ganjar ternyata dia nggak mau mengkhianati PDI Perjuangan. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Pantesan Pak Surya Paloh dan Yusuf Kalla sampai keliling ngeteng Anies ya. Bahkan ada paketan beli satu dapat dua. Nah, survei Capres SMRC, Ganjar Pranowo masih peringkat 1, Anies Baswedan merangsek. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki peringkat pertama sebagai calon presiden 2024 dengan suara sebesar 33,7%. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan dari Mei 2021 ke Desember 2022, suara Ganjar meningkat dari yang sebelumnya 25,5%. Adapun peringkat kedua ditempati oleh Capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut meraup suara sebesar 28,1% alias meningkat dari yang sebelumnya 23,5% pada Mei 2021. Sementara itu, suara Capres usungan Gerindra yang juga Ketua Umum partai tersebut, Prabowo Subianto, mengalami penurunan. Pada Mei 2021, Prabowo masih memimpin dengan suara sebesar 34,1%. Namun pada bulan ini, Menteri Pertahanan tersebut hanya meraup suara sebesar 26,1% dan menempati peringkat ketiga. Kendati demikian, Denny mengatakan ketiga bakal Capres tersebut belum ada yang meraup suara di atas 50%. Oleh sebab itu, hingga saat ini, Denny mengatakan gelaran pemilihan Presiden 2024 akan berlangsung 2 putaran. Denny menuturkan dari perbandingan hasil survei pada Mei 2021 hingga Desember 2022, perubahan preferensi pemilih tertangkap jelas. Anies Baswedan menyalip posisi Prabowo Subianto, namun Ganjar Pranowo masih memimpin. Tapi kata Denny, posisi Ganjar di peringkat 1 belum bisa dibilang aman. Pasalnya Anies membuktikan bisa menyalip Prabowo di peringkat kedua. Survei SMRC ini digelar pada 3-11 Desember 2022 melalui wawancara tatap muka. Responden survei sebanyak 129 orang dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Sementara itu, margin of error hasil survei sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei terbaru Poltreking, Erick Thohir cawapres nomor 1 di Pilpres 2024. Hasil survei Poltreking Indonesia yang diselenggarakan 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa calon wakil presiden terkuat menjelang Pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Nama Erick Thohir terus melejit meninggalkan bakal cawapres lainnya seperti AHY dan Sandiaga Uno serta Ridwan Kamil. Cawapres terkuat kata Hanta karena Menteri BUMN itu juga cukup masif pergerakan politiknya yang juga dipersepsikan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Erick juga kerap disanding-sandingkan dengan Ganjar. Misalnya, kalau AHY kerap disandingkan dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga kerap disandingkan dengan capres-capres lainnya. Sehingga dari 3 nama kelihatan di Jakarta barometernya. Dijelaskan Hanta Yuda,
preferensi basis pemilih Presiden Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Dikatakan belakangan image di masyarakat ini cawapresnya Jokowi itu Ganjar Pranowo. Kalau capresnya Ganjar pasti Erick Thohir sebagai cawapres. Hal itu dapat terlihat belakangan ini bahwa Ganjar melalui kode-kode politiknya yang dinamis. Kemudian beberapa kali disandingkan Erick Thohir punya brand connection yang sama dengan kedua Ganjar dan Jokowi. Selain itu ada faktor kinerja, kedekatan Erick kepada Jokowi dan faktor kedekatan preferensi kepada Ganjar Pranowo. Ketika pemilih Ganjar itu cenderung merekomendasikan cawapresnya Erick. Begitu juga sebaliknya pemilih Erick cenderung capresnya Ganjar Pranowo. Survei dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode Stativit Multistage Random Sampling dengan jumlah sampel masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan margin of error lebih kurang 3,1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas 10 cawapres potensial pada masing-masing provinsi. Di DKI Jakarta, pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Erick Thohir 17,2%, di Banten Erick Thohir 11,7%, di Jawa Barat Erick Thohir 10,3%. Yang mengejutkan, di Jawa Tengah, pada simulasi 10 cawapres potensial elektabilitas Erick Thohir mencapai 25,4%. Erick jauh mengalahkan cawapres lainnya seperti Ridwan Kamil dengan elektabilitas 10,4%. Sama halnya juga di Jawa Timur. Pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa 18,6% dan Erick Thohir 18,3%. Elektabilitas Anies naik karena euforia deklarasi capres, kini publik mulai bosan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya, narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya, sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan buat Anies, Nasdem justru menyebut bahwa capres mereka bakal melanjutkan program-program Jokowi. Tak sejalan dengan gembar-gembor Nasdem yang mengklaim partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal membentuk koalisi perubahan. Memang, kata Adi, elektabilitas Anies kini melesat tinggi, bahkan melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun tak seperti Anies yang sudah giat roadshow, Prabowo dan kandidat capres lainnya sama sekali belum melakukan safari politik. Jika mesin politik kandidat capres lain mulai dipanaskan dan kerja-kerja politik sudah dijalankan, Adi yakin elektabilitas figur-figur capres-capres lainnya juga bakal melonjak.